Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Aris Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Aris akan memberikan syiar Islami tentang golongan orang-orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Sholat merupakan perintah Allah yang wajib dikerjakan bagi umat Islam, karena dengan melaksanakan sholat secara istiqomah dan sesuai dengan yang disyariatkan Islam, maka manusia akan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat 5 waktu. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Berkaitan tentang perintah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpa-Nya. Saat ini umat Islam banyak yang memandang remeh dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan hanya karena suatu hal yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan ibadah sholat hanya dianggap sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang semacam inilah penyebab seseorang yang rajin sholat namun merugi dan masuk ke dalam api neraka. Karena dalam melaksanakan sholat mereka tidak dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah golongan orang-orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Yang pertama, sholat tapi suka menggunjing orang atau ghibah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membicarakan aib orang lain, karena menggunjing diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Adapun golongan yang kedua adalah sholat
tapi mengabaikan anak yatim. Dalam ajaran Islam, saling tolong-menolong dan berkasih sayang kepada sesama sangat dijunjung tinggi. Hal ini berkaitan kepada orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim. Maka golongan ini termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama, sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia akan masuk neraka karena ia menyia-nyiakan atau mengabaikan anak yatim. Hal ini sangat jelas Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1-2. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, jika ada di sekeliling atau di sekitar kita anak yatim, maka sisihkanlah sedikit harta kita dan santunilah mereka, walau hanya memberikan mereka makanan. Adapun golongan yang ketiga adalah sholat tapi suka berbohong. Umat Islam yang suka berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi perbuatan bohong, karena berbohong atau berdusta dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Golongan yang keempat adalah sholat tapi suka minum khamar atau minuman keras. Golongan inilah yang menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, dan ibadah sholat yang dilakukan tidak menjadikannya sebagai hamba yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga larangan meminum khamar pun tetap dilakukannya, namun ia sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya walau hanya sedikit sekalipun. Segeralah bertaubat jika pernah meminum khamar, karena meskipun sholatnya rajin, jika suka meminum khamar, maka neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Adapun golongan yang kelima adalah sholat tapi percaya dengan dukun. Syirik merupakan dosa yang tidak diampuni Allah. Orang yang percaya dukun, maka ia termasuk kepada golongan manusia yang tidak percaya dengan ketentuan Allah. Dan golongan ini adalah golongan orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Salat yang dilakukan bagi mereka yang percaya dukun hanyalah sia-sia belaka, dan nerakalah tempat bagi mereka yang menyekutukan Allah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21-22 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedang kamu mengetahuinya. Sahabat Aris Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi adalah golongan orang-orang yang rajin beribadah, namun neraka tempat kembalinya. Na'udzubillahi min dzalik.
semoga kita bukan tergolong ke dalam orang-orang tersebut. Jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.